judul implementasi augmented reality pada aplikasi pengenalan senjata tradisional Nusantara berbasis Android. Perkenalkan, saya sendiri sebagai ketua kelompok Yosef Razina dan Nugraha, dan rekan saya Mahdi Gunawan, lalu rekan saya Mendes Anastasi, dengan dosen pembimbing Dr. Widya Sugiarti SK Informasi. Perlu kami jelaskan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam provinsi yang terdapat dalam kepulauan, berbagai macam pulau, berbagai macam tempat yang ada di Indonesia, baik itu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, Kepulauan Maluku, dan Papua. Total Indonesia memiliki 34 provinsi. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa itu augmented reality. Augmented reality adalah penggabungan dari objek nyata dengan objek virtual dan bisa dijelaskan dengan video. Ini adalah marker yang kami gunakan sebagai yang akan dideteksi oleh aplikasi yang akan kami buat. Aplikasi terdeteksi oleh kamera yang terdapat pada handphone, lalu muncul objek 3 dimensi pada handphone. Seperti itu. Nah, ini dia gambarannya. Jadi ini adalah marker yang akan kami gunakan, yang telah kami buat dalam bentuk buku yang telah Bapak pegang. Lalu juga ini adalah objek 3D yang muncul ketika kamera mendeteksi target yang ada pada buku tersebut. Jadi augmented reality adalah teknologi yang digunakan untuk menggabungkan antara objek virtual dengan objek nyata. Mengapa kami memilih Indonesia dan mengapa kami memilih senjata tradisional? Indonesia memiliki berbagai macam budaya, mulai dari alat musik, tarian tradisional, rumah adat, dan senjata tradisional itu sendiri. Dan kami juga akan mendevelop aplikasi ini pada ponsel pintar atau smartphone. Mengapa? Karena 80% populasi di dunia memiliki perangkat bergerak. Lalu terdapat 5 miliar perangkat bergerak di dunia, dan 1,08 miliarnya adalah ponsel pintar atau smartphone. Hampir setiap orang dewasa mempunyai ponsel, khususnya ponsel pintar dalam genggaman mereka. Bahkan seorang anak-anak juga menggunakan ponsel pintar dalam kegiatan aktivitas mereka masing-masing. Lalu kebanyakan orang masih terpaku dalam kegiatan belajar menggunakan buku secara konvensional. Dan hasilnya adalah anak seringkali bosan dalam kegiatan belajar mereka. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan solusi yang kami tawarkan oleh rekan kami Pak Gunawan. Oke, terima kasih untuk Saudara Yasir. Saya akan melanjutkan dari permasalahan yang ada tadi. Itu akan timbul pertanyaan besar, dan di situ ada masalah. Lalu apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, di sini ada sebuah solusi, ya, di mana menggabungkan metode belajar konvensional seperti buku, ya, dengan aplikasi ponsel pintar. Nah, kemudian ini metode yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan, ya. Pertama ada studi literatur, di mana studi literatur ini terdiri dari pencarian gambar-gambar dan penjelasan-penjelasan dari senjata tradisional yang akan kami buat. Terus untuk selanjutnya masuk pada perancangan aplikasi, di mana perancangan aplikasi ini udah termasuk di dalamnya pembuatan model 3D, ya, pembuatan objek 3D, kemudian pembuatan aplikasinya, terus perancangan dan pembuatan buku untuk mendukung aplikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah tes uji coba aplikasi pada perangkat ponsel pintar. Nah, dari semua metode yang kami lakukan ini sudah mencakup 90% dari target juara yang kami harapkan.
di mana target luaran yang kami harapkan ini adalah pembuatan aplikasi berupa prototipe, kemudian dengan jumlah 15 senjata tradisional Nusantara yang dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan buku pendukung aplikasi. Nah, di sini tadi ada sudah mencapai 90% luaran yang kami harapkan. Di sini ada 15 jenis senjata tradisional yang semuanya, yang totalnya itu 15 jenis, dan sampai saat ini kami sudah membuat sebanyak 12 jenis senjata tradisional. Jadi untuk sisanya itu adalah dua senjata tradisional lagi. Nah, kemudian ini adalah bentuk buku yang akan dipakai sebagai pendukung yang sudah Bapak pegang. Ini adalah bentuk di dalamnya. Jadi ada 4 gambar, di mana satu gambar yang sebagai marker utamanya, kemudian di bawahnya ada 3 gambar pendukung dan ada penjelasan tentang senjata tradisional. Dan ini adalah tampilan hasil akhir implementasi augmented reality pada aplikasi pengenal senjata tradisional Nusantara ya, berbasis Android. Dan ini satu contohnya lagi. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, terima kasih. Kemudian kami akan mendemokan aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi yang kami telah berhasil kami buat. Di sini adalah aplikasi dalam bentuk kamera yang mendeteksi gambar yang terdapat pada buku yang telah kami buat. Di sini muncul objek 3 dimensi yang bisa diputar-putar dan bisa didekatkan untuk membesar gambar yang dihasilkan. Kami membuat senjata tradisional dengan alasan bahwa saat ini untuk anak-anak, apalagi anak kecil, untuk belajar senjata tradisional itu sangat berbahaya. Mungkin kalau baju tradisional atau pakaian adat mereka tidak terlalu berbahaya untuk mempelajarinya, tapi untuk senjata tradisional akan terlalu berisiko karena mungkin mereka bisa tertusuk atau tergores senjata tersebut dan terjadi hal yang tidak diinginkan lainnya. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari belati yang divisualisasikan dalam bentuk objek 3D. Anak-anak bisa belajar bentuk 3 dimensinya dari senjata-senjata tersebut dan juga bisa melihat bentuk secara real dari senjata, baik itu lekukan-lekukannya atau khas dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Selain dari objek 3D-nya tersebut, anak-anak juga bisa belajar untuk penjelasan dari berbagai senjata melalui penjelasan yang telah kami sediakan dalam bentuk buku. Seperti itu. Cukup presentasi dari sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Ini sudah tercapai yang dituju atau masih ada lagi yang perlu diperbaiki? Saat ini objek yang target yang kami harapkan adalah 15 objek senjata dari 15 senjata daerah dari Indonesia. Saat ini yang dibangun yang sudah berhasil adalah sebanyak 12 objek. Masih terdapat 3 objek lagi yang belum berhasil kami buat. Seperti itu. Kapan bisa selesai semua ini? Maksimal kami targetkan 2 minggu. Oke, terima kasih.